Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning, good pagi mahasiswa. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Stay positif dan jangan lupa bersyukur hari ini. Di kesempatan kali ini membahas bersama mengenai zat gizi anak usia dini. Jadi materinya masih beruntun di pertemuan kemarin ya, jadi masih saling berkait satu sama yang lain. Jadi di kesempatan kali ini tujuan ada untuk materi zat gizi anak usia dini adalah untuk memahami dan mengimplementasi program-program kesehatan dari Kementerian Kesehatan Indonesia mengenai gizi bagi anak usia dini. Berikut program-programnya ya, sejarah-sejarahnya gitu lah. Oke, let's check it out. Nah, anak usia dini ini bisa dibilang rentan masa toddler maupun masa anak usia prasekolah. Beda ya. Kalau toddler itu 12 sampai 36 bulan atau 1 sampai 3 tahun dan anak usia prasekolah itu 3 sampai 5 tahun. Dimana kalau toddler itu adalah masa lucu-lucunya anak gitu. Sekaligus masa capek-capeknya orang tua. Sedangkan anak usia prasekolah itu sebagian besar sistem tubuhnya itu sudah dewasa atau sudah mature gitu dan stabil, jadi bisa menyesuaikan diri, bisa mengelola stres dan menerima perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Jadi anak usia dini itu range-nya ya anak yang toddler dan anak usia prasekolah gitu ya. Kalau prasekolah berarti sudah masuk masuk TK ya. Oke. Nah, zat gizi pun juga diperlukan anak usia dini. Jadi saya singkat ya, walaupun toddler dan anak prasekolah itu saya sebutnya dengan anak usia dini. Jadi anak usia dini juga membutuhkan zat gizi yang banyak sekali. Jadi masing-masing zat gizi ini mempunyai tugas dan fungsi berbeda dalam tubuhnya. Dan tidak bisa apa ya? Kalau bisa itu ya seimbang gitu loh, jangan timpang sebelah atau banyak yang gizi mana gitu. Nah, zat gizi ini dibutuhkan tubuh ada dua kelompok besaran, yaitu kelompok makro dan mikro. Yang dimana makronutrien ini mencakup air, karbohidrat, lemak, dan protein, sedangkan untuk mikronutrien hanya dua, vitamin dan mineral. Nah, ini adalah jabaran dari kelompok makronutrien ya, air, karbohidrat, protein, dan lemak berikut dengan fungsinya. Jadi kalau air ini cairan yang sebagai alat angkut. Jadi alat angkut makanan-makanan atau sari-sari makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi kita juga perlu air ya. Kemudian ini tadi cairan intraseluler. Jadi untuk proses metabolisme. Lalu ada karbohidrat, sumber energi panas, dan ini adalah ada bahasa-bahasa medisnya ya. Lalu protein untuk membangun jaringan tubuh, mengganti sel tubuh yang rusak. Lalu lemak, memberi kalori dan pelarut vitamin. Begitu. Next. Nah, ini adalah kelompok gizi kelompok mikronutrien yang terdiri dari vitamin, lalu ada juga mineral, ya kelompok mikro mineral. Jadi detailnya banyak sekali kalsium, fosfor, magnesium, natrium, sulfur dan sebagainya. Ini adalah zat gizi kelompok mikro. Nah, adapun prinsip pemberian program makanan yaitu menyediakan makanan dengan jumlah zat gizi yang dikandung memenuhi kebutuhan tubuh anak. Nah, kebutuhan zat gizi ini adalah tingkatan jumlah gizi yang diperlukan oleh tubuh agar semua proses fisiologis anak itu berlangsung dengan baik. Jadi tumbuh kembangnya ya, berarti proses fisiologis ini berhubungan dengan tumbuh kembang anak. Nah, dalam prinsip pemberian makanan ini ada kualifikasinya, yaitu ada umur, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, tinggi badan, status fisiologis dan genetika. Jadi tidak bisa disamakan ya. Anak usia 1 sampai 3 tahun tentu prinsip pemberian makanannya berbeda dengan anak usia 4 sampai 6 tahun. Gitu. Nah, ini adalah AKG ya. Ini cuplikan dari materi minggu lalu, angka kecukupan gizi anak usia dini sesuai dengan Permenkes RI nomor 28 tahun 2009. Ini yang terbaru. Jadi untuk anak usia dini, usia kelompok umur 1 sampai 3 tahun, berat badan yang standar itu 13 kilo, tinggi badannya 92. Energi kalorinya 1350, rinciannya apa saja? Ada protein, lemak, karbohidrat, serat dan air. Gitu. Ini juga ada usia untuk usia 4 sampai 6 tahun, 7 sampai 9 tahun. Nah, terdapat lebih dari 45
jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh seseorang. Nah, tentu komposisi zat gizi setiap jenis pangan itu memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Jadi, mutu gizi makanan itu berhubungan dengan keanekaragaman pangan. Keanekaragaman panganan penyusun makanan tersebut. Aduh, ribet ya. Jadi intinya gini deh, semakin rendah keragaman pangannya itu nilai kecukupan gizinya pun juga rendah. Contoh, anak hanya makan nasi dengan telur, ya kan? Keragamannya cuma dua ya, karbohidrat dan protein hewani. Tidak ada protein nabatinya, tidak ada serat dan airnya. Nah itu ya rendah. Berbeda dengan anak yang komponen keragaman pangannya itu banyak. Tuh. Nah, setiap makanan itu mempunyai susunan kimia yang berbeda dan kandungan gizi yang bervariasi juga. Gitu. Jadi meskipun makanan yang beragam pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi kelompok pangan, beberapa kelompok pangan gitu ya. Nah, pengelompokan pangan ini harus menunjukkan peranan khususnya dalam menyediakan zat gizi. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan bahwa setiap gizi itu mengandung fungsi dan peranannya masing-masing. Nah, di breakdown lagi di bawah dengan pengelompokan pangannya juga harus menunjukkan perannya juga masing-masing gitu ya tadi ya sebelum-sebelumnya itu mengenai protein mengenai karbohidrat air serat gitu. Nah di setiap negara itu punya pedoman pangan jadi pedoman pangannya itu juga dibuat supaya lebih mudah dimengerti gitu loh jadi asupan gizinya itu lebih dipahami secara dampak jangka panjangnya dapat mengukur indeks kesehatan, indeks pertumbuhan dari anak usia dini sendiri, pertumbuhan fisik dari masyarakat di negara itu. Nah, pada tahun 1950 ada namanya program 4 Sehat 5 Sempurna atau disingkat dengan ESLS. Gitu. Nah, slogan tersebut itu memenuhi isyarat gizi, sosioekonomi, psikologi, dan etnologi. Etnologi itu mengenai budaya ya penduduk Indonesia. Namun, ESLS ini belum dilengkapi dengan konsumsi anjuran yang bersifat kuantitatif, hanya kualitasnya saja, seperti makanan pokok, ya, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk, susu. Jadi 4 sehat 5 sempurna, gitu. Programnya gitu. Tapi nggak tahu nih, makanan pokok beras itu harus berapa gram untuk usia 1 sampai 3 tahun. Begitupun dengan sayuran, lauk pauk dan buahnya. Setelah itu ada lagi di tahun 1994 disempurnakan dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS yang sampai sekarang kita pegang ya, bahwa Pedoman Umum Gizi Seimbang ini sudah mencakup 13 pesan dasar menuju gizi seimbang. Jadi dalam bentuk kerucut seperti ini ya. Jadi ada 3 komponen atau triguna makanan, di antaranya sumber tenaga, sumber pengatur atau zat pengatur dan zat pembangun. Jadi sumber tenaga itu mencakup yang ini tadi ya karbohidrat. Apa saja sih ada nasi, singkong, jagung, mie, roti, ubi gitu. Zat pengatur apa saja? Oh, sayur dan buah. Apa saja nih? Buahnya apa? Sayurnya apa? Lalu zat pembangun diantaranya kacang-kacangan dan protein hewani serta yang paling atas adalah penggunaan garam dan gula. Jadi semakin mengerucut itu kebutuhannya semakin mengecil ya. Jadi contohnya ini, garam dan gula itu diminimalisir terlebih untuk anak usia dini ya. Pengenalan rasa itu sangat dipertimbangkan. Jadi jangan langsung dengan mudah diperkenalkan rasa-rasa yang micin gitu ya. Kalau generasi sekarang bilangnya gitu. Oke, next. Nah, selain dari sumber tenaga, pengatur, dan triguna makanan tadi ada juga memerlukan kadar air gitu loh. Jadi kadar air pada tubuh manusia itu khususnya pada bayi sedikit lebih tinggi daripada orang dewasa. Makanya kalau bayi kan makanan utamanya adalah ASI itu sudah mencakup semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Gitu ya. Jadi semakin bertambahnya umur prosentase atau kadar air tubuhnya semakin mengecil, semakin kecil yang dibutuhkan. Tuh, nah,
kekurangan air atau dehidrasi pada anak usia dini itu sangat mengganggu kesehatan dan membahayakan keselamatan anak. Jadi pernah nggak menemui kasus di anak didik Anda karena kurang minum atau dia sukanya hanya minum yang berasa, ada rasa, ada warna gitu, dia jadi pucat, batuk gitu ya, sariawan, panas dalam lah itu seperti itu. Nah, selain penjabaran mengenai gizi, ada lagi permasalahan gizi pada toddler dan anak prasekolah. Jadi hampir sama ya. Yang pertama adalah kecelakaan. Jadi kecelakaan itu bukan yang tabrak lari itu bukan. Ya itu juga iya salah satu bagiannya. Cuma kecelakaan karena aktivitas-aktivitas anak yang berlebihan gitu. Contoh lompat, lompat dia tidak siap jatuh terbentur gitu. Dan masalah penglihatan. Nah, masalah penglihatan ini sering terjadi pada penderita yang alergi atau yang mengalami asma. Jadi kalau dia punya alergi, dia punya asma itu biasanya ada gangguan dengan penglihatannya. Jadi gangguan tuh gangguan dari makanan atau gangguan dari suhu gitu ya. Lalu karies gigi. Karies gigi ini disebabkan oleh kelebihan asupan makanan manis. Jadi banyak makan permen, makan marshmallow, makan coklat gitu ya. Sebetulnya kalau makan coklatnya nggak salah ya, cuma kalau coklat ada perasa gulanya, lah itu yang menyebabkan karies gigi. Kalau anak makan dark coklat, yang memang benar-benar pure dark coklat, nggak ada tambahan gula, itu tidak menyebabkan karies gigi. Cuma memang zat manisnya ini yang menyebabkan kerusakan. Lalu ada infeksi pernafasan dan telinga, ya karena anak usia dini kan susah sekali untuk dibersihkan telinganya, dan dia ya aktivitasnya tinggi lah, aktivitas bermain, aktivitas belajarnya gitu. Lalu anemia, kekurangan zat besi ya, bukan kekurangan darah ya, kekurangan zat besi. Jadi anak itu untuk konsumsi protein yang mengandung zat besinya itu kurang, jadi mengalami anemia, lemes gitu, pucat gitu. Lalu kekurangan energi dan protein atau KEP ya, ini kurang huruf E maaf. Di antaranya ada marasmus dan kwashiorkor. Marasmus adalah anak kurus kering, jadi kurus tinggal kulit sama tulang aja. Kalau kwashiorkor itu anak gemuk, tapi otot tubuh mengalami pengurusan. Jadi gemuknya cuma di perut gitu loh, buncit. Lalu obesitas, ya atau overweight dan televisi. Nah ini nih, ini permasalahan gizi. Jadi karena zaman sekarang ya sudah banyak sarana prasarana untuk hiburan. Di antaranya ada kanal YouTube, ada televisi, ada program-program TV untuk baby TV, toddler TV. Jadi semakin membuat anak itu um, apa ya aktivitas makannya menjadi terganggu. Gitu otomatis dia melihat di televisi, melihat yang di kanal YouTube, melihat yang dimanapun sosial media pun melihat bahwa ada makanan-makanan yang menurut dia tuh lapar mata gitu. Jadi di mata tuh kayaknya enak banget, padahal ya aslinya tidak mengandung kecukupan gizi. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan gizi, permasalahan yang berhubungan dengan gizi pada anak usia dini, mencakup toddler dan anak prasekolah. Oke, demikian pertemuan kali ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Jangan lupa selalu ingat pesan ibu untuk menjaga kesehatan, perkuat iman, dan terapkan protokol kesehatan di antara cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer, gunakan masker, dan terapkan jaga jarak dimanapun Anda berada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.